Quran bicara? Lewat apa? Lewat musibah. Ada orang pada tingkat tertentu dinasihatin kamu empat, soalim lu. Sholat dong, udah tua. So tau lu, gua kan Islam dari kecil begitu. Bahkan fenomena di sekelilingnya apa yang terjadi ini begitu, tetangga kemarin kaya kok miskin semiskin-miskinnya, kemarin karirnya cepat sekarang bangkrut. Itu udah nggak bisa lagi jadi hidayah. Biasanya Allah turunkan musibah. Makanya sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Saya tidak bisa bayangkan orang yang nggak pernah sakit, pasti sombong. Fir'aun salah satu penyebab dia ngaku Tuhan dalam tafsir, salah satunya adalah Fir'aun nggak pernah sakit, boro-boro kanker, boro-boro corona, pilek nggak pernah gitu. Makanya ngaku Tuhan. Makanya saya nggak bisa bayangkan di sini kalau ada orang nggak pernah sakit, biasa cenderung ngajarin orang jangan merokok, saya jaga kesehatan, mati duluan. Mati dong, saya nggak bisa bayangkan begitu. Kok jadi ke situ-situ? Ini saya sebenarnya mau ngaji nih, nggak apa-apa ya? Emang gaya saya begitu. Dan guru yang udah pada mati, yang kan usia mereka dalam doa. Berikan Imam Muhyiddin Nabi Zakaria. Baik, kita ngaji dulu. Ini udah normal. Maksudnya masih belum. Ya. Janji TV One, saya udah janjian begitu. Gara-gara ini gagal. Takdir juga ya. Takdir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wabiulu minhu apa-apalena mimbarokati fidrain. Lihat bagian paling bawah. Saya baca dulu ya. Saya baca dulu, nanti kita bahas. Saya ngaco belok gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzkari sholatil hajati. Tahu ya, di bawah paling bawah tuh bab. Sebelah kanan paling dari sholatil hajati. Nah, bab dikir-dikir sholat hajat. Insya Allah ini sore kita ngebahas sholat hajat ya. Baik. Nanti setelah ini kita tutup saya bahas. Dimulai dengan sebuah hadis riwayatna fi kitab Tirmidzi, kami meriwayatkan dalam kitab dan kitabnya Ibnu Majah an Abdullah bin Aufar, Abi Aufar. Dari Abdullah bin Abi Aufar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya qol. Jadi kalau ngaji sama kitab insyaallah lebih berkah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Man kanat lahu hajatun. Man barang siapa kanat adalahu bagi man hajatun, hajat ilallah kepada Allah, barang siapa punya keinginan kepada Allah Ta'ala, au ila ahadin atau kepada orang, min bani adama, ke kiri itu paling atas, min bani adama, dari anak Adam, biar utang cepat lunas, itu hajat kepada Allah apa kepada orang? Biar pengen anak soleh itu kepada hajat kepada Allah kepada orang, pengen cepat kawin itu hajat kepada Allah apa kepada orang? Itu semuanya hajat kepada orang. Baik punya hajat kepada Allah dan kepada orang, kata Nabi, man kanat lahu hajatun ila Allah Ta'ala ilaya wa au ila ahadin min bani Adam falyatawaddo. Nabi nyuruh kalau punya hajat nih, falyatawaddo wal yuhsinil wudu'ah, ngambil wudu, bagusin wudunya. Jadi kata Nabi kalau kita punya hajat, ya Allah saya pengen ngawinin anak saya nih, mau melamar, mudah-mudahan nama baik dijaga lancar, ambil wudu. Kata Nabi, tsumma yusolli rakatain, kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini sholatnya disebut sholat hajat. Jadi bapak kalau punya hajat apapun, ngambil wudu yang cakep, sholat hajat. Sholatnya berapa kali? 2 rakaat. Saya baca dulu nanti ya. 2 rakaat, mau hajat apa saja. Ya Allah biar sembuh penyakit saya, ya Allah saya biar naik pangkat dan lain sebagainya. Punya hajat, saya dipanggil sama atasan, ada promosi, mau berangkat, sholat hajat dulu. Niat, wudunya bagus, sholat hajat yang bagus. Summal yudni, setelah sholat hajat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Summal yudni, pujilah Allah. Nah ini ada doa. Doa itu tertolak kalau nggak muji Allah. Pertama alhamdulillah, sekurang-kurangnya alhamdulillah. Jadi bapak ibu mau doa kepada Allah, sekurang-kurangnya puji Allah dulu. Apa? Alhamdulillah azza wa jalla wal yusil wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas nabi. Jadi apapun kalau mulai selawat ditolak. Apapun. Bahkan kata Sayyidina Umar, setiap sesuatu itu mauqufun baina samawati wal ardh. Apa namanya, terhenti antara langit dan bumi. Hatta yusolli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yas'adu minhu hatta yusolli ala Nabi Muhammad. Jadi sholat aja kalau nggak baca selawat putus. Jadi habis alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala, begitu. Baru minta hajatnya, tsumal yaqul la ilaha illallah al halimul karim subhana rabbil arsyil azim ila akhirih. Saya nggak baca, terusin, nanti baca sendiri. Setelah baca itu doa, pas akhir minta, ya Allah, saya ingin melamarin anak saya ke kampung ini.
Begitu ya? Boleh juga yang belum nikah ya Allah. Itu doa yang busuk habis sholat hajat nih. Yang belum nikah ya Allah. Nikah. Misalnya atau mega. Saya catat itu. Oh iya. Saran perempuan apa? Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Allah, salawat atas Nabi ya Allah. Saya cinta betul dengan Rizka ya Allah. Jadikan dia jodoh saya. Iya. Gitu ya. Kalau bukan jodoh saya ya Allah, please dekatkan dia kepada. Kalau memang bukan jodoh saya, please. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kalau memang dia benar bukan jodoh saya, musnahkan dia dari muka bumi. Nah, saya kira itu dia bersanding dengan yang lain. Enggak, itu bercanda. Jadi kalau punya hajat apapun, nah, sholat 2 rakaat, assalamualaikum, baca apapun hajatnya. Satu hadis lagi saya baca ya, nanti saya bahas. Rawaina fi kitab Tirmidzi, lihat tuh di alinea selanjutnya kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Satu lagi nanti saya bahas. An Utsman bin Hanif, dari sahabat Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu, anna rajulan dharirul basari, anna rajulan sesungguhnya laki-laki dharirul basari yang buta matanya. Jadi ada laki-laki matanya buta. Atan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Jadi laki-laki buta dari kecil butanya datang kepada Nabi Muhammad. Ini hadis derajatnya lihat di bawah. Hadithun hasanun sahih. Derajatnya kuat, hasan di bawah sahih. Ada yang bilang hasan, ada yang bilang sahih. Pegang ini datanya kuat. Jadi ada orang buta datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, berkata itu orang buta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ud'ullah ta'ala ayu afiyana." Ya Allah, ya Rasulullah, doakan saya dong supaya baik ini buta saya. Enak kali melihat indahnya dunia, bisa dinikmatinya. Romai. Gimana Pak? Gimana Pak? Indahnya dunia. Saya juga akan pengen lihat Mega. Di sana indahnya matahari, pegunungan, indahnya pelangi. Doakan saya ya Rasulullah supaya bisa melihat. Saya buta dari kecil, bosan saya buta begitu. Kalau apa Rasulullah dimintai doa begitu? Kata Rasul, in syi'ta da'autu. Ini Rasul yang ngomong. In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak. Wahai si buta, kalau kamu berkeinginan, saya doakan. Tapi kalau kamu sabar, khairul lak, itu lebih baik dari. Karena jamaah orang melihat dengan orang buta sama-sama berangkat masjid, itu pahalanya gedean orang buta. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu sabar dengan kebutaanmu, itu lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu pengen tetap didoakan, saya doakan. Pilih mana? Apa kata itu orang buta? Qala fad'uhu, saya milih didoakan saja. Bosan dari kecil saya tidak melihat. Enak kali kalau melihat begitu ya. Saya juga kan pengen melihat janda sampai lakinya baru mati dan lain sebagainya. Fa'amarahu, lalu Rasulullah karena dia memilih apa? Minta didoakan juga. Fa'amaru ayatawaddoa. Lihat, Rasul memerintahkan dia wudu. Sama dengan redaksinya dengan yang di atas, ya. Wudu, makanya wudu biar cakep. Ya. Cakepin wudunya ini intinya. Karena sholat bagus enggaknya tergantung wudunya. Falyuhsin wudu'ahu, sama redaksinya. Bagusin wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a. Lalu sholat hajat sebenarnya di riwayat yang lain setelah assalamualaikum doanya ini. Ini Rasulullah masih ada diajarin dia. Allahumma inni as'aluka atawajjahu ilaika. Dikit aja, kalau bisa dicatat hafalkan. Kalau punya hajat pakai doa ini. Ini doa kuat. Ini kalau kiai-kiai pesantren kalau udah mentok pakai doa ini. Waduh, hati-hati perempuan nih yang tebar pesona. Tadi doain ya. Nih, saya baca doanya yang diajarkan Rasul. Ini bukan ijazah dari Mbah Jamrong nih. Ini langsung kitabnya ya. Allahumma inni as'aluka at-tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin. Lihat.
Ya Allah, ini sesungguhnya aku, nanti yang saya bahas ini maksud saya. Pembahasan kita sholat ini. Ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu. Lihat, si buta masih mohon kepada Allah. Dan ini diajarkan Rasul. Diajarkan langsung. Ya Allah, aku minta kepadamu wa atawajjahu ilaika. Lihat, dan aku bertawajjuh. Nah, bab tawassul nanti saya jelaskan. Dan aku bertawajjuh kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Mintanya kepada Allah, tapi tawassulnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Bi nabika Muhammadin, dengan asbab bi, dengan sebab Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang rahmah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu, dipanggil. Wahai Muhammad, ini atawajjahtu. Lihat, aku bertawajjah tu bika dengan asbabmu ila rabbi, kepada Tuhan. Mintanya kepada Tuhan juga. Fi hajati, dengan hajatku ini hadihi ditubdoli, untuk Allahumma syaf'u fihi. Qalatul muti hadis sunnah. Ini doa dalam riwayat yang lain. Jadi dalam riwayat yang lain ini orang buta suruh ke masjid, sholat 2 rakaat, assalamualaikum, dia doa ini. Nah, setelah doa ini sembuh ke matanya, datang lagi ke majlis, kata sahabat, sepertinya dia nggak pernah diberi penyakit buta, lebih terang. Gitu. Baik, ini doa memang ini yang saya mau bahas, ada tawassul ini. Baik. Dalam kajian tawassul itu minta kepada Allah, tapi dengan perantara. Emang boleh Ustaz tawassul? Kalau tetangga kita bilang nggak boleh, itu bid'ah, biarin dah urusan dia ya. Ini pokoknya kita bahas dalam kacamata mazhab Syafi'i. Jadi tawassul itu ada ayatnya, ada datanya. Ya amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Nih, wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, amanu, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihil wasilah. Ini boleh. Jadi kita tawassul itu boleh. Kok kata tetangga samping tawassul bid'ah Ustaz, nggak boleh, haram, syirik dan lain sebagainya. Baik, kita bahas. Ini ayat berarti boleh. Mana lagi ayatnya Ustaz? Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah kepada Allah dengan perantara sabar dan sholat. Baik, bicara tawassul, memang ulama berbeda pendapat. Ada 3 jenis tawassul minimal. Pertama, yang dibolehkan tawassul bi asma'illah. Pertama, yang disepakati boleh ada. Yang disepakati boleh kita tawassul pertama dengan nama-nama Allah. Kita minta kepada Allah tapi dengan perantara namanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Saya pengen sehat, hajat saya begini dan begitu. Disebut nama Allah. Hari Jumat itu ada Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mudi, Ya Mu'in, Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Wadud, Aghnini. Kayakan kami, kayakan aku. Aghnini, dihalalkan haram. Jadi ulama sepakat boleh, bahkan dengan nama Allah ada perintah. Walillahil asmaul husna. Nih perintahnya. Fad'uhu biha. Mintalah kalian kepada Allah biha, dengan asbab asmaul husna. Ini perintah. Ini tawassul. Jadi jangan ansi saklek melihat seran tawassul enggak boleh, haram-haram. Ini datanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah, mintalah kepada Allah dengan perantara nama-nama Allah yang 99. Intermezzo sedikit, dari 99 nama itu ada 1 nama yang dirahasiakan. Dalam kajian-kajian sufistik, apa itu nama yang dirahasiakan? Namanya Ismul A'zam. Pernah lihat? Kata kelamaan ya. Jadi belum pernah dengar ya. Jadi Ismul A'zam itu 1 nama yang dirahasiakan. Kalau kita mohon dengan itu nama, terjadi. Ini jadi emas. Lah benar ini terjadi. Di Quran ada, Ustaz, ada. Buka tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nabi Sulaiman, tahu Nabi Sulaiman? Sulaiman tahu Sulaiman. Nabi Sulaiman itu putra siapa, Bu? Awak Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu putranya siapa?
Nabi Allah Anjong. Nabi Sulaiman putra siapa, Bang? Awal gelapa. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Sulaiman itu putra Daud dari istri yang ke-100. Oh, benar ini masa saya bohong. Jadi Nabi Daud itu istrinya 100. Nabi Daud itu punya mukjizat, suaranya indah. Jadi kalau orang mendengar suara ngaji Zabur, itu bahkan burung-burung berhenti. Amin. Saking indahnya. Nabi Daud itu punya amalan yang kata Nabi puasa paling utama setelah Ramadan puasanya Daud. Jadi Nabi Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Itu Nabi Allah Daud. Nah itu diberikan kelembutan hati. Jadi orang yang sering puasa Senin Kemis biasanya hatinya lembut. Nabi Daud itu saking lembut hatinya, Nabi Allah Daud saking lembut hatinya, besi itu kalau dipegang lumer di tangannya. Jangankan singa, jangankan atasan yang galak. Besi sama Nabi Daud lumer. Jadi makanya biasanya yang sering Senin sama Kemis sering puasa biasanya pesonanya luar biasa. Kayak Pak Reza gitu. Kawan. Jadi dalamnya itu dan Nabi Daud itu istrinya 100. Kayak apa itu kekuatannya? Dan diberi kekuatan. Orang yang sering puasa itu kekuatan. Makanya salah satu hikmah puasa Ramadan kemarin itu kuat ya, kuat lapar. Enggak. Jadi Nabi Allah Daud singkat kata punya Nabi Sulaiman. Lihat anaknya Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang belum pernah akan ada lagi sampai yaumil kiamat. Karena itu Nabi Daud Sulaiman. Jadi kerajaan, kekayaan, jadi orang paling kaya yang ada di muka bumi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mintanya itu. Tentaranya dari jin dan manusia. Nah ini masyhur. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin. Angin diatur. Wahai angin bawa aku ke sana. Kalau saya bisa ngomong sama angin, saya ngomong. Jangan masuk ke pegawai pejentongan. Biar apa? Biar nggak pada masuk angin. Jadi Nabi Sulaiman. Singkat kata. Ini masyhur tercatat dalam Quran. Nabi Sulaiman kan punya burung. Ya. Makanya sunnah miara burung, nggak bercanda ya. Burung apa terkenal itu? Jadi dicariin sama Sulaiman, kemana ini? Gua goreng kalau dia datang nggak pulang-pulang. Yang benar ini di Quran. Nah, mau dibunuh. Singkat kata datang dia cerita bahwa ada satu negeri yang begitu subur, gemah limpah, loh jenau, dipimpin oleh seorang ratu perempuan, namanya Balqis, di negeri Sabah. Berbeda para ulama, apakah dia di Sam? Ada yang bilang di Borobudur. Udah itu penelitian ya. Borobudur, Allahu a'lam bishawab. Tapi Nabi Sulaiman, King Solomon itu kan di Palestina. Ya, itu kan orang Yahudi pengen ngeruk Al-Aqsa, katanya di bawah ada tempel Solomon Temple ya. Allahu a'lam. Karena kalau itu ditemukan bahwa saya nggak membahas ke situnya. Tapi Nabi Sulaiman itu kerajaannya luar biasa besar dan belum pernah akan ada yang menandingi. Singkat kata itu dia datang singkat kata diundang. Itu kan ada surat ayatnya. Innahu min Sulaiman, innahu. Jadi Ratu Balqis itu dikirimin surat. Nama Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bahkan sunnah ya. Kalau ngambil tender apa di ini nggak apa-apa ya intermezzo. Ini kan santri apa nih? Jadi kalau mau ngirim surat, mau proposal apa anggaran itu di atasnya tulis innahu min Sulaiman. Ini amalan ya. Ini kalau nggak ngajar saya nggak ngasih ya. Bismillah. Insya Allah yang baca tuh langsung. Jadi kalau mau WA pacar belum langsung karena itu ayat ya. Ya, akhirnya singkat kata datang. Ratu Balqis datang. Kan itu bikin sayembara ya Nabi Sulaiman. Masuk itu seluruh bala tentaranya kayak Pak Reja dan begitu ngumpulin orang. Siapa yang ini pimpinan pusat Muhammad? Ratu Balqis di sana ada simbol. Kalau di Jakarta apa simbol? Jadi lambang kesuburan itu ada simbol. Di sini kan nggak ada simbol, berarti belum makmur di sini. Ada simbol-simbol gitu. Itu menandakan bahwa itu negeri makmur. Nah, itu simbolnya adalah tempat duduknya Ratu Balqis. Jadi itu lambang kemewahan, lambang makmurnya negeri, itu singgasana. Kata Nabi Sulaiman, wahai bala tentaraku,
Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapanku, cepat. Dia lagi di tengah jalan. Ya. Jadi dia pengen bikin apa? Kejutan supaya nyampe. Kok itu kayaknya apa namanya? Kursiku. Kan ratusan kilometer. Dia udah di tengah jalan gitu. Mau datang mengunjungi. Kan ada yang menyutang. Siapa itu? Jin. Ini jarang tadarus sama abang. Itu berkata jin min ifrit, pakai ain, ifrit, ya. Ifrit ain. Di tafsir Jalalain, jin paling kuat namanya ifrit. Jadi jin ifrit itu jin paling kuat. Ini ayat nih. Paling kuatnya jin, tafsir ya. Paling kuatnya jin namanya ifrit. Jadi kalah jin tomang, jin botol itu kalah. Jadi yang paling kuat itu namanya ifrit. Dia bilang tuh, oh kalau Anda bilang bisa di depan, wah mereka. Agama mengajarkan jauh lebih dari itu. Itu tadi dikit-dikit. Jadi kalau kita bisa itu merespon betul Asmaul. Jadi saya nggak salut sama motivator. Kita sendiri bisa. Cuman agama mengarahkan yang baik. Jadi biasanya tanda-tanda orang yang jarang wirid itu kalau lagi ngaji ngomong. Nah itu jarang wirid gitu. Yang cerah aja ngaji cerah. Biasanya setelah sholat wirid. Benar ini ada dampak betul. Kembali lagi ke tawasul. Jadi Asmaul Husna boleh digunakan tawasul. Ini seluruh ulama bersepakat boleh karena ada datanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang kedua tawasul yang disepakati boleh oleh para ulama bi a'malis sholihah. Amal-amal boleh. Kita tawasul dengan menggunakan amal soleh itu boleh. Mana datanya Ustaz? Coba buka Riyadhus Shalihin. Hadisnya kan ada. Pernah dengar nggak ada 3 orang yang terjebak di dalam gua? Oh nggak pernah dengar. Pernah dengar nggak janda yang dan ginian aja? Ada tiap bulan kan? Ada. Jadi dalam riwayat Sahih itu, Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi. Jadi ada 3 orang di Bani Israel berangkat. Singkat kata karena sesuatu akhirnya mampir di dalam gua. Tak disangka guanya tertutup sendiri. Kalau nggak terbuka mati, kehabisan oksigen, nggak ada bahan bakar, didorong-dorong dengan kekuatan full, nggak kuat. Akhirnya mentok, doa juga nggak kuat. Akhirnya mentok. Satu orang inisiatif ini datanya ya. Inisiatif, udah deh kita tawasul saja. Tawasul itu berdoa menggunakan amal soleh yang pernah dia berbuat baik lalu. Ya, paham ya? Yang satu akhirnya tawasul, ya Allah. Baiklah, kamu dulu dah. Nah, saya mau tawasul ya Allah. Saya punya kedua orang tua. Akhirnya ini orang berbakti. Setiap hari saya kasih susu. Ibu bapak saya kasih susu. Pokoknya taat betul lah. Singkat kata tertidur sehingga saya megang susu sampai pagi. Saking takziman wa takriman kepada emak dan bapaknya. Singkat kata pagi akhirnya minum susu. Akhirnya berbakti dah. Ya Allah, kalau itu amal yang aku laksanakan kepada kedua orang tua, Engkau senang. Dan Engkau terima amal ibadah itu. Tolong dong digeser ini. Baik. Tak disangka, tak dinanya. Katakan Haji Romailam, tak dinanya. Itu waktu dilemparin anu mani, tak dinanya. Mani, gitu ya. Itu batu bergeser, tapi sedikit, nggak muat. Tawasul berarti diterima. Itu data tawasul, bolehnya tawasul. Yang kedua, udah kamu dong. Aku kan udah, ini belum juga. Yang kedua, tawasul. Baik, aku akan tawasul. Dia ingat-ingat kebaikan apa yang pernah dilakukan dulu. Berbahagialah Bapak kalau punya kebaikan yang dilakukan. Itu bisa digunakan untuk tawasul. Kalau udah kepepet, mentok dan sebagainya. Saya pernah ceramah itu di Palija, itu ada yang pengalaman gitu, suaminya mau mati, bahkan adiknya lagi udah diopnam. Kata dokter ini sore paling lama. Dia tawasul, sholat 2 rakaat hajat tadi. Dia tawasul dengan setengah amal supaya dia bisa merasakan dengan suaminya. Akhirnya tak disangka suaminya yang hidup lagi. Padahal dokter udah bilang kepala. Jadi tawasul silakan dengan amal soleh. Yang kedua tawasulnya apa? Dia mikir, oh iya saya pernah berbuat baik. Jadi begini, dulu ya Allah, dulu saya pernah jatuh cinta kepada seorang perempuan. Ini kalau ngomong perempuan biasanya serius gitu. Dengan sepupu saya, cantik betul orang. Saya cinta mati dengan dia. Tapi ketika saya nembak, saya ditolak.
sakit betul. Pernah ngerasain ditolak perempuan? Enggak kayak itu kalau ditolak perempuan sakit betul bang, bener ya? Itu dia begitu juga. Cinta mati tapi waktu ngelamar ditolak, sakit betul hati. Akhirnya ngancam betul, dia nikah dengan orang lain. Sakit betul hatinya, tapi disimpan ini dendam kepada sepupu perempuan ini. Disimpan, singkat kata datang itu sepupunya. Minta tolong, udah nikah. Ngemis, minjem uang. Apa kata tulang? Dulu gua ditolak. Sekarang dia ngemis. Tahu pihak begitu. Datang kedua kali, nangis, enggak kejam, dendam, sakit betul hati saya. Singkat kata kepentok, dimanfaatkan. Mungkin ini perempuan ngurusin nggak sekolah apa anak sakit apa, tapi minta uang, minjem uang dan itu butuh. Habis ini laki ngambil kesempatan. Baik, saya akan kasih pinjaman asal kau mau berzina. Singkat kata mau perempuan. Karena apa? Kepentok dan darurat. Akhirnya mau, kesepakatan, tidur sekali, uang itu akan dikasih. Singkat kata, ini mohon maaf kalau terlalu berbeda. Itu perempuannya udah celentang gitu. Paham ya? Paham nggak? Saya nggak usah teringali lagi, kan banyakkan laki-laki di sini ya. Jadi udah siap mau ditubruk, tahu yang ditontok, akhirnya bergetar badannya ini sih. Dia ingat kepada Allah. Pernah dengar hadis Nabi gak yang 7 golongan bakal dinamai? Kata Nabi sab'atun yuzilluhumullah yauma yadhillu illa dhilluh. Ada 7 golongan yang bakal dinamai Allah pada hari tidak ada naungan. Jadi Bapak nanti ketika kita mati semua nih, kan ada trompet sangkakala kebangkitan kedua. Nah, itu kan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Diceritakan di padang mahsyar itu hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min 'ainin 'aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'iha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun. Enggak ada tebingan, rata sepanjang malam. Nah itu matahari sejengkal, tergantung amal ibadah. Itu nunggu amal ibadah dan itu akan diproses oleh Yang Maha Agung. Di situ kita nunggu. Nah itu hal ataka menjelaskan ada 2 jenis wajah. Yang satu penuh dengan ketakutan, ya Allah, ya Allah. Saking takutnya diceritakan dalam Al-Quran, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nun. Jadi orang lari ketemu bapaknya, kenal itu bapak saya, tapi lari, buru-buru salaman. Kenal itu atasan, itu kenal kawan waktu dulunya kering. Wa sahibihi wa banihi, dan anak juga kenal itu, buru-buru mau salaman, lari. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun. Semua pada mikirin bakal akan menerima kitab dari tangan kanan atau kiri atau wara azhar. Nanti saya berjembat di jembatan Siratul Mustaqim, selamat apa bakal nyemplung ke neraka. Nanti saya di timpangan amal mizan apakah lebih berat amal soleh. Jadi semua penuh dengan ketakutan Tuhan. Tapi ada wajah-wajah yang berseri. Ah, salah satunya 7 tadi. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Dari 7 golongan itu, pertama yang paling tinggi imamun adil, pemimpin yang adil. Berbahagia Bapak kalau kamu punya pemimpin yang adil. Apapun pemimpin, lukum ra'ib wa lukum mas'ulun an ra'ib. Kepala cabang, kepala kas dan lain, itu namanya pemimpin. Kalau dia adil, masuk surga paling dulu dia akan sembuh. Dia melihat ofis ya panas aja. Jadi yang dari sekian 7 yang representatif dengan tema saja, saya nggak menjelaskan 7-7-nya. Salah satu yang bakal dinaungi pada hari tidak ada naungan siapa? Rajulun, laki-laki yang dipanggil oleh perempuan cantik dan punya martabat, diajak begituan, tahu begituan? Lawannya beginian, dan bilang ini nanti di yaumil kiamat dia berseri-seri wajahnya dan dinaungi dari panasnya matahari dan panasnya padang mahsyar karena dia pernah melakukan amal ibadah, menolak perempuan yang ngajak berzina. Dia bilang akhawatullah. Representasi dari makhluk ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tahu ceritanya Nabi Yusuf? Oleh Siti Zulaikha, nanti istrinya itu Siti Zulaikha. Karena dijaga, karena suaminya punya penyakit impoten dulu. Jadi dijaga dan bakal jadi istri Nabi Yusuf. Dan itu cinta sejati. Karena sebelum dia pikir yang melamar Yusuf, ternyata bukan.
Jadi di mimpi keluar terus. Ini tafsir, saya nggak bahas. Jadi singkat kata Nabi Yusuf kan diganggu itu. Kenapa syahwat betul Siti Juleha? Emak angkatnya nepson nama anak-anak. Kan terobek dari belakang itu ya. Cerita masyhur ya. Kalau dari depan kan berarti Yusuf yang mau. Itu Nabi Siti Juleha paling cantik di dunia. Bayangin paling cantik se-Mesir. Kadang-kadang kalau paling cantik secabang aja kadang-kadang heboh ya. Ini sekota Mesir. Sekota Mesir paling cantik segitu. Jadi waktu Nabi Yusuf dalam tafsir itu dirayu oleh Siti Juleha, mohon maaf, ada bersitan hati Nabi Yusuf karena laki normal. Nabi Yusuf nepsong juga. Kalau bahasa Belandanya jujung. Nah, udah, saya tahu tuh biasanya. Jadi benar nih, Nabi Yusuf syahwat juga. Bahkan konon dalam tafsir majinya keluar dari pori-pori. Karena Juleha menggairahkan. Orang yang paling cakep udah mau diapain kesum, terus ya. Tapi Nabi Yusuf syahwatnya ada, tapi rasa takutnya lebih mendur, bercucuran keringat dingin. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah. Ini representasi dari orang yang kuat imannya dari kesini. Beruntung Bapak kalau pernah merasakan pengalaman ini. Insya Allah kalau di sini saya lihat sih tampangnya jauh. Saat saya pernah diganggu, wah saya diajakin begituan, perempuannya siapa? Mbak nenek-nenek. Dia teranjang kita kan nepsong. Nah, ini yang jadi masalah, yang cantik dan punya jabatan tinggi. Lumayan punya harta dan punya nasab. Jadi kalau perempuannya yang kita nggak menggerakkan hati, nggak termasuk laki-laki. Nah, Nabi Yusuf ini representasinya. Jadi dia nanti beruntung Bapak kalau pernah, apalagi biasanya pimpinan sering diganggu ya. Diganggunya boleh jadi sama supplier ya. Berarti yang suka masuk-masukin barang, vendor ya, undang, dikasih perempuan. Hati-hati, Pak Reja. Nah, kalau nikah boleh. Lu jangan dipanjangin deh ya. Hati-hati. Ini mau ngomong. Nah, boleh saja. Akhirnya, bagaimana tadi bukan di sini? Akhirnya kalau itu kau terima dia nggak jadi. Akhirnya duitnya dikasih. Akhirnya nggak berbuat zina, dikasih oleh sepupunya. Bergeser. Berarti diterima. Yang ketiga masih belum bisa terbuka juga karena nggak muat bergesernya dikit. Dia tawasul. Yang ketiga, satu lagi kamu tawasul apa? Dia tawasul, ya Allah, saya dulu punya anak buah banyak, saya punya pegawai banyak. Setiap bulan saya beri dia gaji. Suatu saat ada satu orang yang nggak ada. Saya bingung ngasih kemana, alamatnya saya nggak tahu. Akhirnya gaji dia yang saya pegang. Jadi sekian ruko, jadi sekian toko, jadi sekian usaha. Dari gaji dia yang saya mau kasih orangnya nggak ada. Singkat kata berpuluh-puluh tahun datang lagi nih pegawai. Pak, saya mau minta gaji saya. Itu ambil ruko 15. Itu ambil toko. Kok banyak amat Bapak? Gaji saya kan sedikit. Uang kamu saya sudah. Itu bukan hak saya. Ambil semuanya untuk. Wah, akhirnya diambil. Ya Allah, kalau itu amal ibadah yang kau ridhoi dan kau senangi dan kau terima, buka ini pintu. Akhirnya buka pintu. Datanya kuat bahwa tawassul dengan amal soleh boleh saja. Jadi Bapak kalau punya hajat, punya amal misalnya, ya Allah, saya di masjid samping sebelah pernah naruh uang 3 juta misalnya. Orang gak ada yang tahu, cuman saya, Allah dan para malaikatnya. Saya kasih kotak amal 3 juta. Akhirnya kepepet anak kita sakit. Kayaknya sedih. Boleh pakai. Ya Allah, sembuhkan anak. Jadikan dia anak yang soleh. Saya gunakan tawasul ini. Saya pernah naruh uang 3 juta di musola depan rumah saya. Orang gak ada yang tahu. Antara engkau dan aku doang itu. Kalau itu amal sedekah saya diterima, sembuhkan. Begitu. Silakan. Tapi kalau naruh cuma 10.000, jangan ya. Goceng kata mereka juga, gojen dari orang. Ya, malas dengernya. Jadi gunakan tawasul. Jadi sekali lagi tawasul. Nah, yang ketiga dan yang keempat yang menjadi perbedaan para ulama, kita biar paham gitu ya. Karena memang tawasul ini tema yang sering diangkat. Jadi yang menjadi persoalan di tema ketiga dan keempat.
Bolehkah kita tawasul kepada orang yang hidup dan yang udah ada? Menurut mazhab Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah boleh. Nah, mereka yang nggak mau. Yang nggak mau bilang makanya nggak boleh baca ya Bibir Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Nggak mau tuh. Dikata ada kata bil. Padahal di sini doa yang diajari Nabi Muhammad, Allahumma inni as'aluka atawajjahtu ilaika bi ya Rabbi bil Mustafa. Dia kata bid'ah nih. Padahal itu diajari Nabi Muhammad dan disepakati hadisnya hasanun sahih. Kata Imam Nawawi. Nah, beliau bilang kalau kita serahkan ya Rabbi bil Mustafa. Terus selawat wakil dikata bid'ah. Selawat nariyah juga begitu. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bil uqad. Bukan kata lebay kata orang belah sono. Lebay enggak boleh. Enggak apa-apa tawasul. Kita bahkan ulama-ulama kita itu pakai tawasul. Perjuangan salah satu contoh. Tahun 60 orang Banyuwangi, kiai dari Banyuwangi pernah mengarang selawat. Namanya selawat Badar. Kenal? Gimana selawat Badar? Iya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Nabi. Itu selawat dikarang di zaman Gestapo. Makanya cocok ini selawat dibacakan sekarang. Yang RUU apa tuh? Saya juga nggak paham. Ini cocok betul dikarang oleh ulama Jawa Timur, diminta oleh Allah maghfirlah Habib Ali Buita, Allah maghfirlah Al-Habsyi ke Islamic Center. Beliau datang ke Jawa Timur, Banyuwangi, minta diijazahkan itu selawat. Hingga terkenal seantero dunia. Selawat Badar itu karangan orang Indonesia. Itu tawasul di sini. Tawasalna terus bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr. Perang Badar, saya tawasul dengan pejuang-pejuang Badar, makanya disebutlah selawat Badar. Itu konon dalam kitab kan 313 jumlah. Itu konon yang hafal nama-nama itu, mencatat di kertas tempel di depan pintu, santai nggak bakalan masuk. Begitu katanya. Ini mah kitab-kitab pernik deh ya. Tapi itu kan buat rujukan juga. Itu selawat Badar. Itu kan pejuang-pejuang Islam. Saking dahsyatnya selawat itu. Selawat itu apa? Itu kan perang pertama di dalam perjuangan Islam. Bahkan saking mentoknya ini perang, Rasulullah nyampe angkat tangannya apa? Ya Rabbana, wahai Tuhanku, in tuhlik hadir isobah. Kalau aku kalah dan hancur ini pasukan, engkau bakalan gak disembah lagi selama-lamanya. Saking bayangin 300 lawan 1000. 300 lawan 1000. Persenjataan belum bagus, manajemen perang juga baru awal-awal diserbu oleh yang berpengalaman. 1000 orang. 1000 sama 300 berarti satu orang melawan berapa? 3 ada 4 kan? Jadi satu orang lawan 4 lawan 3. Begitu dahsyatnya perang Badar. Makanya diabadikan, banyak yang abadikan dan ini menjadi fenomena. Makanya orang luar negeri kan nyontek mulu dia. Itu ada judulnya 300 satu judul. Ada film judul 300. Yang katanya Spartan. Kan ada ya film Spartan dia judulnya 300. 3000. Yaitu ada yang orang Yunani yang lawan Persia, Spartan. Itu nyontek 300, bayangin dahsyat betul. Makanya dikasih wasilah di selawat Badar pakai tawasal dan di situ ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang melempar. Jadi ada pasukan malaikat di dalamnya di situ yang membantu perang untuk pasukan Badar. Digunakan tawasul oleh Habib Ali Buita untuk apa? Ngelawan Gestapo. Karena dari dulu sejarah umat Islam di Indonesia doa babu runcing lawan tank. Itu babu runcing juga direspon doa-doa. Kita nggak punya presiden tapi menang Allah kasih. Itu ada Kiai dari Jawa Timur. Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, Bang Hasyim nggak bisa. Itu nyuruhnya Abbas Buntet. Ya dari Cirebon ada yang jalur di tengah. Suruh mengijazahkan ada yang jalur dari tengah. Babu runcing. Megang itu nyali kayaknya berdiri. Jadi doa, ada doa. Senjata kita doa.
Nah, itu dikasih kemenangan oleh Allah SWT. Jadi dipakai tawasul. Nah, Gestapo, PKI kebal-kebal. Karena dia mendukung berteman sama yang klinik-klinik dekat. Itu sejarah di Jawa Timur itu. Kiai saya itu, Allah maghfirlah, Kiai Zainul Mu'min itu rotan dibaca 10.000 itu Yasin. Jadi kalau mau nganuin dipukulkan dulu ke PKI, kejar rontok itu anunya, ilmu kebalnya. Karena dekat dengan Banyuwangi itu ya. Banyak yang tokoh PKI di sana. Itu dipukul dulu baru ditembak. Karena kebal nggak mempan ya. Karena dia ya itu tadi. Jadi di ahlul ban dia. Makanya bagus. Selawat badan ini digunakan mau demo cocok. Ini kan Indonesia penantang selawat apa aja pakai selawat. Habis sholat salam-salam sholat dulu. Habis arisan keluarga sholat dulu. Kawinan sholat dulu. Diajak perang mulu begitu ya. Tapi kalau nikahan sih bener ya. Kan malamnya mau perang gitu ya. Jadi boleh aja tawasalna bi bismillah wa bil haji Rasulullah. Itu tawasul. Nah, tetangga sebelah enggak mau tawasulan. Jadi boleh. Nah, ini doa yang tadi dibacakan tadi itu intinya juga tawasul kepada Nabi lewat tuh. Ya, terasa. Mohon maaf ini ya, kelewatan. Tadi kan perjanjiannya jam 5 kurang sekian, ada sesi tanya jawab. Jadi intinya tawasul boleh simpulan dah, sesi tanya jawab udah cukup. Ya. Itu tadi kalau bisa doa dipakai begitu ya. Jadi sholat hajat tentunya hari ini. Kalau punya hajat apapun, sholat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu senjata alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Alhamdulillah tadi kata yang singkat yang disampaikan. Mungkin ada dari para karyawan atau para jin ada yang mau ditanyakan, silakan. Wabi lebih. Ya silakan. Apaan lagi? Nyambung. Ini ya saya Oh saran. Iya silakan mungkin ada lagi tanyakan. Pak RT. Udah ya. Insyaallah kalau mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bisa. amin. Baik kita Fatihah atau begini saja. Ini kan ada menjelang maghrib. Insyaallah bainal adzan wa iqamah ada waktu mustajabah. Minta aja masing-masing ya. Hanya mimpi di awal. Kalau saya diam minta dulu ya dunia kawin lagi terserah. Tapi kita insyaallah saya percaya betul ada waktu mustajabah. Akan banyak hajat anak, usaha dan lain sebagainya. Minta masing-masing, tapi doa kayak tadi awali dengan puji kepada Allah. Minimal alhamdulillah. Terus selawat kepada Nabi Muhammad. Doa kalau nggak ada selawat ditolak. Yang ketiga doakan dulu orang tua, begitu baru minta. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Allah bermudah. Nah setelah hajat tutup dengan selawat. Nah tutup dan akhiri dengan pujian kepada Allah. Bisa ya? Baik, saya kasih 1 menit ya. Sebelumnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Bismillah. Allahumma shalli wa ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa
Ya